Rahmah, saya mahasiswa dari Stikes Pemuda Slawi. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Suster Putih Rahmah. Saya senang dipanggil Putih. Saya adalah perawat yang merawat ibu. Saya akan merawat ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan ibu saat ini menjadi tanggung jawab saya. Siapa nama ibu? Anita. Ibu senangnya dipanggil apa? Ani. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Apa yang ibu rasakan, Bu? Saya merasa kesal Mbak. Akhir-akhir ini juga saya suka marah-marah. Kalau ibu merasa marah atau kesal, bagaimana ibu mengatasinya? Saya suka melampiaskan dengan cara membanding gelas dan piring Mbak. Baiklah Ibu, tadi Ibu mengatakan sering marah. Kalau saya boleh tahu, apa yang sering menyebabkan Ibu marah? Rumah berantakan, menganggur terlalu lama, dan tetangga berisik Bu. Sewaktu Ibu ingin marah, biasanya apa tanda-tandanya Bu? Ngomongnya keras, nadinya tinggi, mata melotot, muka memerah, tangan mengepal. Ya betul Ibu, nada keras dan tinggi, mata melotot, muka memerah, tangan mengepal itu merupakan tanda-tanda dari marah. Baiklah, untuk mengontrol marah ada beberapa cara, yaitu dengan latihan fisik tarik nafas dalam dan pukul bantal. Kedua, latihan minum obat secara teratur. Ketiga, latihan berbicara yang benar. Keempat, latihan melakukan kegiatan spiritual. Dari keempat latihan tersebut, mana yang Ibu akan pilih dulu untuk latihan hari ini, Bu? Bagaimana kalau latihan tarik nafas dalam? Baiklah, kita akan lakukan latihan yang pertama ya Bu, yaitu dengan latihan tarik nafas dalam. Caranya, Ibu hirup udara melalui hidung, tahan sebentar, kemudian keluarkan dari mulut, dan dilakukan sehari 3 kali. Saya akan praktekkan ya Bu, Ibu bisa melihatnya. Pertama, tarik nafas, terus hembuskan. Bisa Ibu praktekkan Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan Bu. Baik Ibu, bagus sekali ya. Nah sekarang kita akan latihan pukul bantal. Jadi kalau Ibu lagi kesal, ingin memukul seseorang, luapkan marahnya pada bantal yang ada di ruangan ini. Caranya seperti ini ya Bu, Ibu perhatikan. Pertama tarik nafas, hembuskan, lalu pukul bantal ya Bu. Bisa Ibu praktekkan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, bagus sekali ya Bu. Nah sekarang kita buat jadwal kegiatan Ibu ya. Mau jam berapa aja Bu melakukan latihan fisik tarik nafas dalam dan pukul bantal ini? Bagaimana kalau 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam? Iya boleh. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengontrol perasaan marah dengan latihan fisik tarik nafas dalam dan pukul bantal Bu? Baik, lebih enak kan Mbak? Coba Ibu bagaimana cara mengontrol marah dan latihan fisik yang kita lakukan tadi Bu? Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut, lalu pukul bantal sekeras-kerasnya. Bagus Ibu, ternyata Ibu masih ingat apa yang telah saya ajarkan ya Bu. Nah Ibu nanti bisa lakukan tarik nafas dalam 3 kali sehari dan pukul bantal 3 kali sehari. Jangan lupa laksanakan semua latihan dengan teratur sesuai jadwal Ibu ya. Baik Mbak, nanti saya lakukan. Baik Bu, besok kita akan bertemu lagi. Saya juga akan melatih cara mengontrol perasaan marah dengan cara berikutnya ya, yaitu dengan minum obat yang benar. Ibu mau jam berapa? Pagi saja Mbak. Baik, besok pagi jam 10 ya Bu. Iya Mbak. Tempatnya di mana? Di sini saja Mbak. Baik Bu, sampai jumpa besok ya. Selamat istirahat. Iya Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Wah Ibu
ibu kelihatan lebih rileks ya hari ini. Iya mbak, tapi masih ada sedikit rasa marah. Baik ibu, sekarang kita akan berbicara tentang pentingnya minum obat untuk mengontrol rasa marah atau jengkel yang ibu alami. Dimana enaknya kita berbincang-bincang bu? Di sini saja mbak. Berapa lama kita mau berbincang-bincang? Terserah mbaknya. Bagaimana kalau 5 menit bu? Boleh mbak. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Bagaimana dengan perasaan marah jengkel yang sering ibu rasakan? Masih merasa kesal mbak. Apa yang ibu lakukan saat marah atau jengkel bu? Melakukan pukul bantal mbak. Lalu apa manfaat yang ibu rasakan dengan melakukan hal tersebut? Sedikit lebih rileks mbak. Bagaimana dengan latihan nafas dalam dan latihan pukul bantal? Apa ibu sudah lakukan? Sudah mbak. Boleh saya lihat jadwal latihannya bu? Boleh mbak. Wah bagus ya bu, ternyata ibu telah melakukan latihan nafas dalam dan pukul bantal. Sesuai jadwal, nanti kegiatan ini tetap ibu teruskan ya. Iya mbak. Sekarang kita akan diskusi tentang pentingnya minum obat dan latihan cara minum obat yang benar untuk mengontrol rasa marah. Baiklah bu, saya akan menjelaskan tentang pentingnya minum obat dan cara minum obat yang benar ya. Iya. Obat ibu ada 3 macam ya. Yang pertama warnanya oranye, namanya CPZ. Yang kedua warna putih, namanya THP. Yang ketiga warnanya merah jambu, ini namanya HLP. Jadi sebelum minum obat, ibu lihat dulu label yang menempel di bungkus obat. Apakah benar nama ibu tertulis di sini? Selain itu, ibu perlu memperhatikan jenis obatnya, berapa dosis yang harus diminum, jam berapa saja obatnya harus diminum. Misal diminum 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Cara minum obatnya juga harus benar, tidak boleh pakai kopi, soda, susu, tapi pakai air putih saja ya bu, dan teh manis juga boleh. Ibu perlu minum obat ini secara teratur agar pikirannya jadi tenang dan tidurnya juga menjadi nyenyak dan tidak mendengar suara-suara lagi. Bila nanti setelah minum obat, mulut ibu terasa kering, untuk membantu mengatasinya, ibu bisa mengisap-ngisap es batu. Bila ibu merasa mata berkunang-kunang, ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya bu. Iya mbak. Bagaimana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengontrol perasaan marah dengan cara minum obat yang benar bu? Saya lebih mengetahui cara minum obat dengan benar mbak. Coba ibu sebutkan kembali 5 benar cara minum obat ya. Benar nama pasien, benar nama obat, benar caranya, benar waktunya, benar dosis. Bagus ibu, luar biasa ya. Sudah ada beberapa cara mengontrol perasaan marah yang sudah ibu pelajari. Ada 2 mbak. Yang pertama latihan fisik tarik nafas dalam dan pukul bantal atau kasur. Kedua latihan minum obat secara teratur. Selanjutnya ibu harus tetap latihan nafas dalam 3 kali sehari, latihan pukul bantal 3 kali sehari, latihan cara minum obat yang benar 3 kali sehari. Jangan lupa laksanakan semua latihan dengan teratur sesuai jadwal ya bu. Iya mbak. Baik ibu, besok kita akan bertemu lagi. Saya juga akan melatih cara mengontrol perasaan marah dengan cara berikutnya, yaitu berbicara yang baik. Ibu mau jam berapa dan di mana? Sama seperti hari ini saja mbak. Baik ibu, sampai jumpa besok ya. Selamat istirahat. Iya mbak. Selamat istirahat. Assalamualaikum, selamat pagi ibu. Selamat pagi mbak. Wah ibu kelihatan lebih segar ya hari ini. Iya mbak. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Bagaimana dengan perasaan marah jengkel yang sering ibu rasakan? Sudah merasa lebih baik mbak, gak suka marah-marah lagi. Apa yang ibu lakukan saat marah atau jengkel bu? Saya melakukan sesuai dengan yang mbak ajarkan kemarin.
Lalu, apa manfaat yang Ibu rasakan dengan melakukan hal tersebut? Perasaan saya lebih rileks dan tenang, Mbak. Bagaimana dengan latihan nafas dalam, latihan pukul bantal, dan minum obat? Apa Ibu sudah melakukannya? Sudah, Mbak. Boleh saya lihat jadwal latihannya, Bu? Boleh. Wah, bagus ya, Bu. Ternyata Ibu telah melakukan latihan teknik nafas dalam dan pukul bantal dan minum obat sesuai jadwal Ibu. Nanti kegiatan ini tetap Ibu teruskan ya. Iya, Mbak. Baik, Bu. Sekarang kita akan berbincang-bincang tentang latihan bicara yang baik untuk mengontrol rasa marah atau jengkel yang Ibu alami. Tujuannya agar Ibu mampu mengungkapkan rasa marahnya dengan bicara yang baik. Ada 3 cara, Bu. Yang pertama, mengungkapkan marah, meminta, dan menolak. Di mana enaknya kita berbincang-bincang, Bu? Di sini saja, Mbak. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Terserah Mbaknya saja. Bagaimana kalau 5 menit saja, Bu? Boleh, Mbak. Baik Ibu, sekarang kita mulai ya. Tadi kan ada 3 cara untuk mengontrol marah dengan bicara yang baik. Yang pertama, kita belajar mengungkapkan rasa marah. Contohnya, Ibu bisa mengatakan, saya tidak suka kamu berbicara seperti itu atau bersikap seperti ini. Nanti saya akan marah. Coba Ibu praktekkan, Bu. Saya tidak suka kamu bicara seperti itu atau bersikap seperti itu. Nanti saya bisa marah. Ya, bagus sekali, Bu. Cara yang kedua, meminta. Contohnya, saya minta jangan diambil buku itu, nanti saya bisa marah. Coba Ibu praktekkan. Saya minta jangan diambil buku itu. Nanti saya bisa marah. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, yang terakhir dengan menolak. Jadi, Ibu kalau misalnya tidak menyukai sesuatu, bisa menolaknya. Tapi dengan bicara menolak yang baik. Contohnya, maaf, saya menolak untuk dijadikan ketua dalam kelompok arisan. Tolong jangan paksa saya, nanti saya bisa marah. Coba Ibu praktekkan. Maaf, saya menolak untuk dijadikan ketua dalam kelompok arisan. Tolong jangan paksa saya, nanti saya bisa marah. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, sekarang kita buat jadwal kegiatannya ya, Bu, untuk latihan bicara yang benar. Iya, Mbak. Nah, Assalamualaikum Ibu. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, hari ini saya datang lagi ya, Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Mbak. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Ada yang bikin marah hari ini, Bu? Nggak ada, Mbak. Ibu, tujuan saya ngobrol dengan Ibu adalah untuk membantu menyelesaikan masalah Ibu kaitannya dengan perasaan marah yang Ibu alami. Kemarin kita sudah belajar latihan mengontrol marah dengan cara tarik nafas dalam, memukul kasur atau bantal, meminum obat, dan bicara yang baik. Coba Ibu sekarang kita lakukan lagi apa yang sudah kita pelajari dahulu. Apabila ada perasaan marah atau ada orang yang membuat marah, maka kita bagaimana menarik nafas dalam, Bu. Bagus Ibu. Bagaimana dengan memukul bantalnya, Bu? Bagus sekali ya. Terus apa yang harus diperhatikan dalam minum obat, Bu? Benar orang, benar obat, benar waktu, benar dosis, benar cara. Bagus Ibu, pintar ya. Bagaimana kita bicara baik pada orang yang membuat marah kita, Bu? Saya tidak suka kamu bicara seperti itu atau bersikap seperti itu. Nanti saya bisa marah. Bagus sekali Ibu. Ibu ternyata masih ingat dengan apa yang sudah saya ajarkan ya. Bagaimana Bu latihan apa yang sudah diajarkan? Dengan cara tarik nafas dalam, memukul kasur dan bantal, meminum obat, dan berbicara baik-baik. Apa yang dirasakan setelah melakukan latihan secara teratur, Bu? Bagaimana rasa marahnya?
Saya merasa lebih tenang dan rileks, Mbak. Bagaimana kalau sekarang kita latihan cara lain untuk mengontrol rasa marah, yaitu dengan ibadah? Baik, Mbak. Dimana enaknya kita berbincang-bincang, Bu? Bagaimana kalau di tempat tadi? Boleh, Mbak. Berapa lama Ibu mau kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 5 menit, Bu? Ya. Nah, kalau Ibu sedang marah, coba Ibu langsung duduk dan tarik nafas dalam hidung sambil mengembuskan nafas dari mulut, lalu ucapkan astagfirullahaladzim. Baik Bu, saya akan berikan contohnya terlebih dahulu ya. Pertama, Ibu duduk dan tarik nafas, lalu hembuskan dan mengucapkan astagfirullahaladzim. Coba Ibu bisa praktekkan, Bu. Nafas, hembuskan. Astagfirullah. Bagus sekali ya, Bu. Jika tidak reda juga marahnya, Ibu bisa rebahkan badan agar rileks. Jika tidak reda juga, ambil air wudhu kemudian sholat. Ibu bisa melakukan sholat secara teratur untuk meredakan kemarahan. Coba Ibu sebutkan sholat 5 waktu, Bu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagus sekali ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara yang keempat ini, Bu? Baik. Jadi sudah ada berapa cara untuk mengontrol marah yang kita pelajari, Bu? Ada 4. Yang pertama, tarik nafas dalam dan memukul bantal. Yang kedua, minum obat, bicara baik-baik, sama spiritual. Bagus ya, Bu. Mari kita masukkan kegiatan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat, bicara baik-baik, dan spiritual pada jadwal kegiatan Ibu. Mau berapa kali, Bu, latihan fisik, minum obat, bicara baik-baik, istighfar, dan sholat? 3 kali sehari semuanya, Mbak. Baik, kita masukkan ke jadwal ya. Coba Ibu sebutkan lagi cara ibadah yang dapat Ibu lakukan bila Ibu merasa marah. Yang pertama, duduk dan tarik nafas dalam dari hidung sambil menghembuskan nafas dari mulut, ucapkan astagfirullahaladzim. Jika tidak reda juga marahnya, rebahkan badan agar rileks. Jika tidak reda juga, ambil air wudhu kemudian sholat. Bagus ya, Bu. Setelah ini nanti coba Ibu lakukan jadwal sholat sesuai jadwal yang telah kita buat tadi ya, Bu. Iya, Mbak. Besok kita ketemu lagi ya, Bu. Nanti kita bicara keempat cara mengontrol rasa marah, yaitu tarik nafas dalam, pukul bantal, patung minum obat, bicara baik-baik, dan cara spiritual. Mau jam berapa, Bu? Ya, Mbak, jam 10 saja. Nanti kita akan membicarakan 4 cara untuk mengontrol rasa marah Ibu. Setuju, Bu? Setuju, Mbak. Sekarang saya persilakan Ibu untuk melanjutkan kegiatan Ibu ya. Iya. Selamat siang.